Shalom adik-adik semuanya, kabar baik yang di rumah. Semoga semuanya memiliki kabar yang baik dan kabar yang luar biasa, karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Oh iya, siapa yang minggu lalu mengikuti sekolah minggu? Adik-adik semua mengikuti ya? Kalau begitu Mbak Melia akan bertanya, kemarin pelajarannya tentang apa ya? Tentang apa ya? Iya, pelajarannya adalah tentang hari Tuhan yang kita tidak ada yang tahu. Itu adalah sebuah kerahasiaan besar milik Tuhan. Tetapi jika hari Tuhan datang, adik-adik tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus sendiri berkata, anak-anakku yang percaya tidak perlu takut, karena anak-anakku yang percaya akan diselamatkan. Iya, itu pelajaran yang minggu lalu. Kalau hari ini kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar tentang pesan Tuhan sebelum hari Tuhan itu datang. Kita nanti akan pelajari bersama. Tetapi sebelum memulai sekolah minggu, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami, anak-anak-Mu, bersiap mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan akan menyertai dan juga menolong anak-anak untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Sekarang kita akan menyanyi bersama ya. Kita akan menyanyi dengan gerakan. Adik-adik bisa ajak orang tua ataupun bisa ajak saudara yang ada bersama adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Adik-adik pernah dengar ya? Kita akan nyanyikan bersama dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Iya, sekali lagi kita akan menyanyi mengingatkan kita untuk kita terus bisa bersukacita dalam setiap keadaan apapun, karena Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita. Kita nyanyikan pujian Sungai Sukacitamu. Kita nyanyikan lagu itu ya. 1, 2, 3. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan
dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, adik-adik, apakah adik-adik sudah menyiapkan uang persembahan dan juga tempat persembahannya? Kalau sudah, kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Silahkan adik-adik berikan persembahan di tempat yang sudah adik-adik siapkan. Ketika orang tua kalian ke gereja, persembahan tersebut bisa dibawakan dan bisa diberikan saat ke gereja. Silahkan memberikan persembahan. Nah, adik-adik sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang perlu adik-adik siapkan adalah telinga untuk mendengar, lalu hati yang siap dimasuki firman Tuhan, dan juga siapkan Alkitab. Karena sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu membaca Alkitab. Oke, sudah disiapkan. Kalau begitu kita mau berdoa dulu supaya Tuhan menolong kita untuk memahami firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati anak-anak di dalam mendengar firman-Mu supaya mereka dapat memahaminya. Terima kasih Tuhan. Amin. Tesalonika 2 ayat 1-12. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan.
Jadi, dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1-12 dijelaskan, ketika hari Tuhan akan datang, maka ada pendusta yang akan menghasut manusia untuk berbuat kejahatan. Mbak Melia, pendusta itu siapa? Pendusta itu adalah iblis. Iblis yang menghasut manusia untuk berbuat kejahatan. Ketika hari Tuhan akan datang, banyak sekali orang berbuat dosa, dan juga banyak orang menghasut temannya, menghasut orang lain untuk berbuat dosa juga. Tetapi sebagai anak Tuhan, apakah kita boleh berbuat dosa? Boleh berbuat kejahatan? Tidak boleh. Kita diingatkan untuk terus menjaga hati kita, untuk terus menjaga perbuatan kita supaya tidak berbuat kejahatan. Anak-anak tidak perlu khawatir, ketika Tuhan datang, Tuhan sendiri yang akan mengalahkan iblis, mengalahkan pendusta-pendusta dengan meniupkan nafas dari mulutnya, dan semua pendusta dan semua orang yang menghasut orang lain untuk berbuat jahat akan dimusnahkan oleh Tuhan. Adik-adik tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Cukup menjaga hatinya, cukup menjaga perbuatannya untuk selalu berbuat yang baik, berbuat yang dikehendaki Tuhan. Seperti cerita yang disampaikan minggu lalu oleh Kak Sarah, kita diingatkan untuk tidak perlu takut akan hari Tuhan yang datang. Nah, untuk minggu ini kita diingatkan tetap jaga hati meskipun ada banyak godaan. Tetap jaga hati meskipun pendusta, meskipun iblis mengajak kita untuk berbuat kejahatan, tapi adik-adik perlu jaga hati. Misalnya, contohnya, ketika adik-adik sedang bermain, ada teman adik-adik yang merebut mainan adik-adik. Si iblis atau si pendusta akan membisikkan kepada adik-adik, ayo marah saja, ayo pukul temanmu supaya mainanmu dikembalikan. Nah, karena adik-adik ingat pesan Tuhan, oh, aku tidak boleh marah, aku tidak boleh memukul temanku, itu adalah kejahatan. Aku harus mengasihi temanku. Aku akan meminta mainanku dengan cara yang baik. Aku akan mengatakannya dengan halus. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi, ketika adik-adik akan marah, ketika adik-adik akan memukul teman adik-adik, adik-adik mengingat kasih Tuhan dan tidak jadi melakukan hal itu. Itu salah satu contohnya. Masih ada contoh yang lainnya. Misalnya, hari ini hari Minggu. Wah, ada film kartun bagus. YouTube-nya bagus. Aku akan menonton YouTube. Aku tidak akan mengikuti acara sekolah minggu. Tidak akan mengikuti kegiatan sekolah minggu. Nah, kalau itu adalah bujukan si pendusta, bujukan iblis. Adik-adik boleh mendengarnya? Iya, tidak boleh didengar. Adik-adik harus terus mengingat pesan Tuhan. Lalu adik-adik bilang seperti ini, wah, karena ini hari Minggu, aku harus mengikuti sekolah minggu. Karena aku bisa belajar firman Tuhan. Aku tidak nonton YouTube, aku tidak menonton film, tetapi mengikuti sekolah minggu. Nah, itu juga salah satu contoh yang lainnya juga. Seperti itu ya adik-adik, ingat selalu untuk menolak bujukan-bujukan si pendusta. Nah, jadi adik-adik berdoa selalu kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan akan menolong kita untuk menjadi anak yang baik dan tidak melakukan bujukan-bujukan kejahatan.
Oh iya, sekarang waktunya kita akan menirukan ayat hafalan. Untuk adik-adik yang belum bisa menghafalkan, adik-adik cukup menirukan. Dan jika adik-adik sudah bisa menghafalkan, silahkan dihafalkan, lalu dikirim lewat video supaya Mbak Melia dan guru-guru yang lain bisa melihat adik-adik sudah bisa atau belum. Oke, sekarang kita akan ikuti ayat hafalannya ya. Ayat hafalan kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sekali lagi ya, 1 Tesalonika 5 ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Wah, adik-adik, sepertinya waktu untuk sekolah minggu sudah usai. Kita sudah berdoa, sudah memuji Tuhan, sudah memberikan persembahan, dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan dan menirukan ayat hafalan. Berarti waktu sekolah minggu kita sudah usai. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita masih akan melaksanakan sekolah minggu lagi. Jadi adik-adik tetap semangat ya. Mengakhiri sekolah minggu kita akan bersama-sama berdoa supaya Tuhan akan menyertai adik-adik semua dan orang tua semua yang di rumah. Kita akan berdoa, Mbak Melia akan berdoa untuk adik-adik dan juga untuk keluarga kalian. Kita akan berdoa bersama. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap perlindungan Tuhan dari awal sampai akhir kami melaksanakan sekolah minggu. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak yang di rumah dan juga untuk orang tua yang di rumah. Kiranya Tuhan akan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, dan juga memberkati mereka di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kiranya Tuhan akan jauhkan dari sakit penyakit, dari virus yang mungkin akan mendekati diri kami. Tetapi Tuhan akan mengusirnya dan menolong anak-anak dan juga orang tua untuk tetap sehat. Kami terus berdoa Tuhan supaya virus akan segera pergi dan kami bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari termasuk kegiatan sekolah minggu untuk bertemu secara langsung. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa.